Ingat nak, aku berdiri di sana sampai ranjang dorongnya masuk ke ruang operasi. Aku menunggu di sana, tidak kemana-mana, seolah-olah dukunganku mampu menjangkaunya dari sini. Wan Long tiba saat aku berjalan mondar-mandir. Dia juga mungkin mengkhawatirkan adiknya, tapi dia tiba setelah Kunsa menjalani operasi di ruangnya. Sam sudah masukkah? Sudah berapa lama kau di sini? Sekitar 2 jam kah? Kurasa sebaiknya kau pergi makan dan istirahat. Mondar-mandir di sini tidak akan membantu. Ini seolah bukan seperti Sam tahu bahwa kau menunggunya di sini. Tapi Mon merasa lebih baik menunggu di sini untuk berjaga-jaga seandainya dokter keluar untuk memberitahuku kondisi atau kemajuannya. Itu hanya terjadi di film. Dokter akan keluar setelah selesai dan kau harus menunggu sampai Sam sadar. Ayo makan bersamaku, itu perintah. Wanita jangkung itu berbicara dengan suara tenang tapi tegas. Aku menyusutkan leherku sedikit dan menipitkan mata dengan ragu ke pintu ruang operasi. Tapi akhirnya aku ikut dengannya. Oke guys, lanjut lagi ya part 28. God bless season 2-nya ya. Last call. Kunung berbicara denganku tentang banyak topik untuk mencoba mengalihkan pikiranku dari operasi Kunsam untuk sementara waktu. Topik beralih ke rencana untuk memiliki bayi yang menarik perhatian Kunung. Sperma siapa yang akan kau gunakan? Kir. Jangan memberi nama bayimu Kir. Aku membencinya. Kunung akan selalu punya masalah dengan nama Kir, meski dia tidak punya masalah dengan pria itu. Itu membuatku tertawa sedikit. Tidak, lebih baik menggunakan milik orang yang tidak kita kenal. Tidak ingin mendapat masalah di kemudian hari. Kalian adalah pasangan yang sempurna. Begitu jatuh cinta, tidak pernah bertengkar, tidak pernah berpisah, berencana untuk menikah dan membangun keluarga. Pasangan LGBTQ yang menjadi panutan. Bagaimana dengan Kunungka? Bagaimana kehidupan cintamu? Oke, ucapnya dengan senyum malu-malu. Memiliki pacar yang jauh lebih muda mempercepat detak jantungku. Kehidupan cinta Kunung juga bagus. Tapi kami sering terlibat pertengkaran kecil. Tidak tahu, apakah kami akan tetap kuat seperti pasangan Mon? Terkadang perbedaan usia menjadi masalah. Kadang-kadang, aku tidak bisa tidak khawatir bahwa aku akan menjadi beban baginya. Ketika aku sudah tua dan gigiku rontok, tapi dia berada di puncak kecantikannya. Kunung terlalu banyak berpikir. Haruskah aku menikah seperti Mon dan Sam? Kunung berkata tanpa sadar. Ayo kita lakukan. 3 pasangan bersama. Aku hanya berpikir keras. Aku ingin membiarkan pilihan A. Nueng tetap terbuka. Jika suatu hari, dia menyadari bahwa mencintai seseorang yang lebih tua membuatnya tidak bahagia, dia dapat berpaling dengan seseorang yang seusianya. Kunung tertawa dan melihat jam tangannya. Sam mungkin sudah keluar sekarang. Ayo kita lihat. Aku berjalan mengikuti Kunung dan memikirkan tentang apa yang dia katakan tentang kehidupan cintanya sambil melirik ke arahnya. Mungkinkah dia tidak begitu percaya diri tentang hubungannya? Apakah itu sebabnya dia selalu memiliki pilihan? Kunung takut kalau Nueng akan berubah ke orang berubah setiap hari. Bukankah Hanung akan merasa hancur jika dia tahu kau berpikir begitu? Dia sepertinya sangat mencintaimu. Anwang masih muda. Ketika dia mencintai, dia tidak peduli dengan dunia. Tapi pola pikirnya akan berubah saat dia dewasa. Aku tidak meremehkan cintanya, tapi tidak ada yang pasti. Itu juga yang dikatakan Pejim. Itu fakta kehidupan. Tapi Mon tidak pernah tidak mencintai Kunsam. Bagus, dan aku yakin Sam juga begitu. Selamat menikah. Kami mencapai ruang operasi bersamaan dengan Renjang Kunsam yang didorong melewati kami untuk menuju ke unit perawatan intensif. Kami bertanya kepada dokter dan diberitahu bahwa operasinya berjalan lancar tanpa masalah. Kunsam akan sadar kembali dalam 2 jam atau setelah efek obat biusnya hilang. Dan kami harus bisa mengunjunginya. Saat itu, aku menunggu Kunsam sadar kembali di depan ruangan. Pada saat yang sama, aku memberitakan kabar terbaru mengenai hasil operasi dan mengatakan bahwa semuanya berjalan lancar kepada Genggosi Poe. Teman-temannya merasa lega
dan berkata bahwa mereka semua akan datang berkunjung bersama. 1 jam setelah itu, semua orang sudah ada di sana untuk menemaniku, dan kami mengobrol untuk menghabiskan waktu. 3 jam berlalu hingga Kun Sam sadar kembali. Perawat yang dipanggil Kun Nuung memberitahu kami ketika Kun Sam bangun, memberitahu kami bahwa anggota keluarga dapat mengunjungi Kun Sam 2 orang sekaligus. Kun Nuang dan aku yang pertama masuk. Kun Sam sedang berbaring di tempat tidur dengan mata sayu, belum sepenuhnya sadar. Aku memandangnya dengan lega dan merasa sangat buruk karena dia menanggung rasa sakit sehingga mataku berlinang air mata. Aku ingin memeluk dan menciumnya, tapi aku hanya bisa berdiri menatapnya. Kun Sam, ini Vi. Kun Nuang memanggil adiknya yang masih setengah sadar. Aku meletakkan tanganku di samping tempat tidur dan memberikan senyum kepada orang yang masih mengantuk. Karena pengaruh anestesi dengan mata berkaca-kaca, merasa bahagia karena dia selamat. Kun Nuang, Mon juga ada di sini. Kun Nuang menunjuk ke arahku. Kun Sam memutar matanya ke arahku dengan tatapan yang tidak ku mengerti. Mungkin dia masih mengantuk, jadi dia memberiku tatapan kosong. Kun Sam, ini Mon. Aku sangat senang Kun Sam sudah bangun. Aku meletakkan tanganku di mulutku. Aku tidak bisa menghentikan air mata bahagiaku. Kun Sam berbalik menatapku, lalu Kun Nuang perlahan dan berulang-ulang sebelum mengatakan sesuatu tidak bisa kami mengerti. Oke, gue sampai di sini dulu ya. Spoiler Gabdo Series Season 2-nya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and share ya. Biar Mimin lebih semangat lanjutin part selanjutnya. Terima kasih atas supportnya ya guys. Love you.